Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga masih semangat ya dalam belajar, walaupun masih dalam kondisi pandemi dan belajarnya masih secara online, tapi tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar. Baik, kembali lagi bersama dengan Pak Zulfikar. Hari ini kita akan coba membahas soal AKM langsung dari website pusmenjar.kemendikbud.go.id ya. Jadi adik-adik sekalian langsung saja buka laptopnya atau buka smartphone-nya, klik di browsernya pusmenjar.kemendikbud.go.id. Nah, ketika adik-adik semua sudah melakukan hal tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan coba klik ayo coba AKM. Nah, tampilannya seperti ini. Hari ini kita akan bahas numerasi ya. Numerasi jenjang SD, MI, atau paket A. Untuk SMP dan SMA insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Oke, lanjutkan. Sebelumnya kita login terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita konfirmasi data peserta. Ketika nama misalkan Zulfikar, tanggal lahirnya 15 Januari 2010 misal ya. Ketik token yang ada di sebelah kiri atas ya. SHAGAF. Submit. Kemudian baru kita mulai. Nah, oke, langsung saja kita bahas soalnya. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Oke, Bapak yakin semuanya sudah pernah naik lift ya? Nah, biasanya di lift tersebut akan ada informasi seperti ini. Biasanya informasinya berisikan kapasitas maksimal dalam bentuk berat, kilogram, ataupun kapasitas maksimal dalam bentuk jumlah orangnya berapa. Oke, di sini ada informasi bahwa kapasitas maksimalnya 550 kg ya. Nah, di sini lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat 380 kg. Oke. Di luar lift ada Andi, Rosa, dan Joni yang akan masuk ke dalam lift yang sama. Ini teksnya. Informasinya sudah kita dapatkan. Pertanyaannya untuk nomor 1, saat lift kosong. Oke, berapa paling banyak orang dengan berat badan yang sama dengan Andi yang dapat masuk? Oke, tadi berat maksimal berapa? Oke, maksimalnya itu 550 kg. Nah, kira-kira dengan berat badan Andi itu 95 ya, itu berapa orang sih yang akan bisa masuk ke dalam lift tersebut? Nah, di sini kita sudah punya option jawaban yang ada 1, 5, 6, atau 8. Caranya tinggal kita kali saja ya masing-masing dengan berat badan Andi. Oke, contoh misalkan 95 kali 1 ya pasti 95 ya. Masih jauh. Ya ini 95. Kalau ini 95 dikali 5. Ayo 95 dikali dengan 5. 5 kali 5 25, 9 kali 5, 45 tambah 2, 47. Berarti 475. Kalau dikali 6, 95 dikali 6, 5 kali 6, 30, 3-nya simpan. 9 dikali 6, 54 tambah 3, 57. Berarti 570. 95 kali 8 pasti lebih besar dari yang sudah kita hitung ya. Nah, kita kan ingin mencari maksimalnya itu 550. Kira-kira yang mendekati 550 itu adalah yang 475 kg. Berarti ada 5 orang dengan berat badan yang sama dengan Andi yang dapat masuk ke dalam lift secara bersamaan. Jawabannya ini. Oke, bisa ya? Sip. Bapak hapus. Kita next ke soal berikutnya.
Baik, langsung saja. Soal berikutnya adalah 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah, tadi kapasitas maksimalnya 550 ya. Berarti kita harus tahu sisanya dulu ya. Sisanya itu berarti 550 dikurang 5 orang yang sudah ada di lift. Berapa tadi? 380. Berarti tinggal kita kurangkan 0, 15 kurang 8. Ini simpan jadi 4 ya. 7, 4 kurang 3, 1. Berarti 170 kg. Berarti kita cari kombinasi 2 orang yang beratnya tidak lebih dari 170 kg. Oke, Andi dan Joni. Andi ditambah Joni berarti 95 ditambah 35. Jawabannya adalah 130. Masih bisa ya? Oke, Andi dan Rosa 95 tambah 83. Berapa ini? 178. Gak bisa ya. Rosa dan Joni 83 ditambah 35. Berapa dia? 118 ya. Oke, 118. Masih bisa ya? Oke, berarti ada 2 jawaban yang benar. Oke, ini masuk ke dalam soal pilihan ganda kompleks ya adik-adik. Jadi ada lebih dari 1 jawaban yang benar. Next ke soal berikutnya. Kita hapus dulu coret-coretannya. Sip. Oke. Konteksnya masih sama. Ceritanya masih sama. Hanya berbeda di pertanyaannya saja. Kita langsung ke pertanyaannya. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan di bawah ini. Langsung kita fokus ke dalam pernyataannya. Pernyataan pertama. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Oke. Tadi kita sisanya udah dapat ya. Ingat ya, sisanya tadi berapa? 170 kg. Nah, kira-kira kombinasi ketiga orang ini bisa masuk gak? Berarti dia 95 ditambah 83 ditambah 35. Berapa tuh hasilnya? Pasti. Nah, kita hitung aja ya. 95 tambah 35 tadi berapa? 130 ditambah 83. 130 tambah 83. 0 tambah 3, 3. 8 tambah 3, 11. 213. Melebihi kapasitas sisanya ya. Berarti salah. Nah, pernyataan berikutnya, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Apakah pernyataan ini benar? Tidak ya? Tidak. Ya, salah ya. Melainkan bisa diisi lagi. Contoh misal, kombinasi Andi dengan Joni masih bisa masuk. Dan seterusnya. Berarti jawabannya pernyataan pertama itu salah. Pernyataan kedua juga salah. Lanjut. Kita hapus kembali coret-coretannya. Oke. Teksnya masih sama, ceritanya masih sama, langsung fokus kepada soalnya. Apabila Andi masuk lift dengan membawa berat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang yang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Oke. Tadi sisanya berapa? 170 ya. Nah, ini patokan kita. Nah, terus Andi masuk. Oke, berarti 170 dikurang berat Andi 95. Kurang pinjam. Di sini jadi 6. 10 kurang 5, 5. 16 kurang 9 berapa? Tuh, 7 ya. 75. Nah,
Kemudian Andi membawa barang seberat 6 kg, berarti kita kurangkan lagi seberat 6 kg. Ini minjem 1 jadi 15, jadi 6. 15 dikurang 6, 9. 6-nya turun. Berarti sisanya adalah 69 kg. Seperti itu ya. Berikutnya, kita hapus dulu coret-coretannya. Sip. Next. Nah, oke. Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Keluarga Dewi terdiri atas ayah. Ayahnya beratnya 72 kg, ibunya 63, Ferry 33, dan Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Pasangkanlah dengan mengklik bulatan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, ini soal menjodohkan ya adik-adik sekalian. Tinggal kita jumlahkan. Patokan kita sisa yang tadi ya. Sisanya itu 170 kg. Nah, tinggal kita cari kombinasi yang sesuai. Ayah 72 ditambah ibu 63 ditambah Ferry 33. Berapakah beratnya? 72 tambah 63, 135. 135 ditambah 33, coba. 8, 6. 168 ya. Oke, berarti sisanya berapa? 170 dikurang 168. Sisanya 2. Oke, pernyataan kedua. Ayah 72, Ferry-nya 33, Dewinya 45. Kita jumlahkan ya. 72 ditambah 33 berapa? 105 ya. 105 ditambah 45 150. Oke, 150 dengan 170 selisihnya 20. Oke. Pernyataan ketiga, ibu 63, Dewi 45, Ferry 33. 63 tambah 45, 108. 108 ditambah 33, 11. Ini 4, 141 ya. Oke, 141 dengan 170, selisihnya adalah 29. Nah, jadi itu jodohnya ya antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Jadi kita menjodohkan. Tinggal kita klik. Oke, selesai. Soal selanjutnya. Kita hapus dulu ya. Sip. Nah, ini soal kita harus mengetik sendiri ya jawabannya. Oke. Temanya masih sama, ceritanya masih sama, fokus kepada soalnya. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan kelima orang di dalam lift, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Ya, jelaskan alasan matematismu. Oke, tadi kita punya sisanya berapa? Sisanya itu 170 kilogram ya. Oke. Berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Nah, kita harus tahu dulu Rosa dan Joni masuk bersamaan. Oke, Rosa dan Joni itu berapa ya total beratnya? 83 ditambah 35. Berarti 3 tambah 5, 8. 8 tambah 3, 11. Sip. Berarti barang yang dapat dibawa beratnya 170 dikurang 118. 0 pinjam 1, di sini coret jadi 6. 10 dikurang 82, 6 dikurang 1, nah berarti 52 kg. Jawabannya itu, tinggal kita ketik di sini jawabannya. Berapa paling berat? 52 kg. Alasannya
Alasannya adalah sisa kapasitas ya di lift setelah Joni dan Rosa masuk adalah 52 kg. Hasil dari penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita tulis ya. Sip. Lanjut. Kita hapus dulu coret-coretannya. Alhamdulillah sudah ganti ya teksnya atau ceritanya. Kita baca dulu ya karena beda ceritanya. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Baik. Jadi di sini ada informasi bahwa satu gayung itu sama dengan 4 gelas. Pasangkanlah gambar di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Oke. Nah, di sini ada satu gayung, satu gelas. Satu gayung itu berapa gelas? 4 gelas ditambah satu gelas. Berapa? 5 gelas. Berarti 5 gelas yang mana? Yang ini ya, pasangannya. Sekarang di sini pernyataan kedua ada dua gayung ya. 2 gayung berarti dikali satu gayungnya ada berapa gelas? 4 ya. Berarti 2 kali 4, 8. Cari yang 8. Yang ini. Kemudian tinggal kita pasangkan. Nah, seperti ini. Mudah ya? Lanjut. Kita hapus dulu coret-coretannya. Seperti biasa. Baik. Langsung kita baca kembali pertanyaannya. Oh, ternyata ceritanya masih sama ya, adik-adik sekalian. Yaitu berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air. Oke, 3,5 ya. 3,5 gayung. Oke. Banyaknya caranya ya. Bisa seperti ini. Ini dijadikan pecahan biasa dulu ya. 3,5 berarti pecahan biasanya 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7 per 2 dikali berapa gelas tuh? Yaitu 4 gelas ya. 4 gelas. 4 dibagi 2, 2. 7 dikali 2, 14. Berarti jawabannya adalah 14 gelas. Soal berikutnya. Oke, sekarang beda cerita kembali. Kita baca ya. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Oh, jadi ada 2 jenis ya. Jenis yang pertama, itu ada yang isinya 3. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 2.000. Yang isinya 5, harga jualnya 3.000. Pertanyaannya, kita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5. Oke, berarti di sini 2 dikali yang isi 5 berapa? 3.000 ya. 3.000 ditambah kita kemudian 5 tusuk ya. 5 tusuk permen isi jeli 3. Berarti 5 dikali yang 3 isinya berapa? Harganya 2.000 ya. Tinggal kita kali dan jumlahkan. 2 dikali 3 6.000. 5 dikali 2 10.000. Berarti ketika dijumlahkan hasilnya 16.000. Pertanyaannya adalah kita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Berarti total uangnya ada berapa? Berarti kita mencari sisanya kan? Oke, kalau misalkan ada 2 lembar uang 10 ribuan, uangnya ada 20.000 ya. 20.000 dikurang 16.000. Hasilnya adalah 4.000. Seperti itu. Berarti jawabannya yang 4.000. Bagaimana? Mudah ya? Lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus kembali coret-coretannya. Oke. Teksnya masih sama, ceritanya masih sama, hanya beda di pertanyaannya ya. Adi mempunyai uang 12.000. Ya. Ia ingin membeli permen seperti pada gambar untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak,
Maka permen apa saja yang harus dibeli Adi? Pilihlah semua jawaban yang benar. Oh, bisa jadi ada 2 jawaban atau 3 jawaban ataupun hanya 1 jawaban yang benar ya. Kita ke option yang pertama terlebih dahulu. Ingat, kalau misalkan mendapatkan sama banyak, berarti dia harus bisa dibagi dengan 2. Ya, habis dibagi 2. Oke. Jumlah permennya berapa ya kalau yang option pertama? 6 tusuk masing-masing isi 3, berarti 6 dikali 3, 18. 18 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti yang ini 3 tusuk masing-masing 5 permen, berarti 3 dikali 5, 15, ditambah 1 tusuk isi 3, 1 kali 3, 3. Berarti 15 tambah 3, 18. 18 bisa dibagi 2? Bisa, yaitu 9 ya. Yang berikutnya, 2 dikali 5, 10. 3 tusuk masing-masing 3, 3 kali 3, 9. Berarti 10 tambah 9, 19. Apakah 19 bisa dibagi 2? Tidak bisa ya, tidak bisa habis dibagi 2. Sehingga jawabannya hanya option yang pertama dan kedua. Lanjut. Baik, langsung saja. Soalnya ceritanya masih sama. Oke. Surti mempunyai uang senilai 20.000. Ya, Surti mempunyai uang 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Oh, konsepnya sama seperti tadi ya. Berarti nanti kita cari yang bisa habis dibagi 6. Permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu. Oke, dia ingin sebanyak-banyaknya. Berarti kita sebisa mungkin menghabiskan uang ini ataupun mendekati ya dari 20.000. Tapi ingat jumlahnya harus bisa dibagi dengan 6. Oke, bisa aja sih jawabannya itu macam-macam ya. Bisa berbagai versi ya, tergantung kejelian kita dalam membaca dan menjawab soal ini. Oke, kira-kira opsi pertama deh. Ya, opsi pertama itu yang mendekati. Kita coba yang mana nih? Kita bisa aja beli 6 permen. 6 tusuk ya, 6 tusuk isi 5 permen ya. Oke, bisa ya. Kenapa ini bisa? Karena jumlah permennya berapa tuh? Kalau kita kali 6 kali 5, 30. 30 bisa dibagi 6? Bisa, 5 ya. Terus harganya, total harga tadi yang isi 5 berapa? 3.000 ya. 3.000 dikali 6 berapa? 18.000. Masih cukup uangnya. Nah, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, ada nggak kira-kira? Coba kita berpikir sejenak ya. Oke, bisa seperti ini. 3 tusuk isi 5. Kemudian 5 tusuk isi 3 permen. Oke. Sehingga jumlah permennya berapa ini? Kita cek dulu ya, jumlah permennya 3 tusuk isi 5, berarti 3 kali 5, 15. Ya kan ya? Coba kita coret-coret deh. 3 tusuk isi 5, nih opsi kedua ya. Opsi 2, 3 tusuk isi 5 permen, berarti jumlah permennya 15, ditambah 5 tusuk isi 3 permen, 5 dikali 3, 15. Sama dengan 30. Bisa ya dibagi 6, berarti memenuhi syarat yang pertama. Kemudian harganya. 3 tusuk isi 5 permen. Berarti harganya berapa tuh? 3 dikali 5 permen 3.000 ya.
ditambah 5 tusuk isi 3 permen dikali 2.000. Berarti di sini 3 kali 3 9.000 ditambah 5 kali 2 10.000. Maka hasilnya 19.000. Masih masuk ternyata harganya. Cuma kembali 1.000. Berarti jawabannya terpenuhi ya semuanya ya. Jumlah permennya 30, total harga 19.000. Misalkan ada pertanyaan seperti ini dari adik-adik. Pak, misalkan caranya juga kita ketik, boleh nggak? Boleh banget, malah lebih bagus ya. Sehingga cara matematisnya juga tersave di jawaban. Oke, langsung ke soal berikutnya. Wah, langsung berubah lagi soalnya ya. Kita hapus kembali coret-coretannya. Oke, langsung ke soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah papan pemutar ya. Yang biasanya kalau diputar jarumnya itu berhenti di mana, kita dapat hadiah apa. Biasanya seperti itu aplikasi di dalam kehidupan. Nah, cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Kira-kira warna apa? Nah, bingung ya? Bisa aja semuanya bisa berhenti di mana aja kan jarumnya? Jarumnya bisa berhenti di warna apa saja. Tapi di sini kita pakai konsep matematika, di mana jika nilainya paling besar atau warnanya paling banyak keluar atau warnanya yang paling banyak, itu biasanya peluangnya lebih tinggi munculnya ya. Nah, di sini tinggal kita cari warna yang paling banyak warna apa? Warna merah. Warna merah ada berapa? Ada 3 ya? Ada 3. Alasannya apa nih? Karena warna merah paling banyak, sehingga peluangnya lebih besar. Nah, seperti itu. Next, soal terakhir nih. Sepertinya ini soal terakhir. Teksnya masih sama, ceritanya masih sama. Langsung fokus kepada pertanyaannya. Oke. Salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda-beda. Ya kan? Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan diputar. Sepertinya konsepnya sama seperti soal sebelumnya. Ya, bisa aja kalau kita putar di sebelah kanan terlebih dahulu, bisa aja muncul merah, hijau toska, ya, kuning, biru, ataupun sebaliknya. Nah, lagi-lagi kita pakai konsep matematika bahwa nilai yang paling banyak muncul itu bisa jadi yang paling besar peluangnya terpilih. Nah, di sini merah ada berapa? Merah ada 3, kuning ada 1 ya, kemudian biru ada 2. Nah, ini toska ya, toska ada 2 juga. Nah, yang paling banyak merah, sehingga jawabannya adalah merah. Ya, itulah contoh soal AKM yang ada di website pusmenjar.kemendikbud.go.id. Silakan dicoba langsung ya adik-adik semua. Baik, setelah tadi kita klik selesai tes, maka langsung menuju halaman review hasil atas jawaban yang sudah kita berikan pada soal AKM tadi ya. Berikut kunci jawabannya. Jadi kita bisa mencocokkan ya apakah jawaban yang sudah kita input itu benar atau salah. Seperti nomor 1 tadi kita jawabannya B. Kunci jawabannya B. Nomor 2 jawabannya A dan C. Kunci jawabannya juga sama. Dan begitu seterusnya ya. Seperti soal nomor 10, kita jawabannya A, kemudian B, kunci jawabannya juga sama. Dan begitu seterusnya. Jadi ini review hasil atas jawaban yang sudah kita input pada soal AKM yang tadi sama-sama sudah kita kerjakan. Oke, itu saja mungkin ya pembahasan soal AKM SD pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, terus
rajin belajar, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.